Uchiha Itachi adalah salah satu karakter paling jenius di anime Naruto. Ia memiliki kekuatan serta strategi perang yang tidak bisa diragukan lagi. Tetapi tentu tentang karakter ini, yang paling diingat adalah tentang kisah hidupnya dan juga pemikirannya. Menurut Hokage ketiga ataupun Sandaime, Itachi di masa mudanya saja sudah berpikir sangat kritis layaknya seorang Hokage. Ia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Itachi juga menganggap Uchiha sama pentingnya seperti klan-klan lainnya. Pemikiran luar biasa serta kritis yang dimiliki oleh Itachi ini mengantarkan dia kepada prestasi-prestasi luar biasa di masa mudanya. Seperti lulus dari akademi di umur yang amat sangat muda. Kemudian Itachi juga membangkitkan Sharingan di masa mudanya. Tetapi memang tetap saja, karakter sekompleks Itachi tidak pernah terhindar dari pertanyaan-pertanyaan para fans. Karena anime Naruto memang terkenal menyimpan banyak sekali plot hole. Nah, jadi di video kali ini admin akan membawakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Itachi. Tapi kembali lagi admin ingatkan, jika nanti pertanyaan ataupun jawabannya akan ada yang berupa teori dan juga berupa fakta. So, kita mulai aja videonya. Let's go! Mengapa Sharingan Itachi selalu aktif? Jadi tentu pertanyaan ini akan muncul tentang Itachi. Karena sepanjang anime Naruto berjalan, terutama Itachi ketika di Akatsuki, selalu mengaktifkan Sharingan-nya. Hal ini memang pada awalnya tidak menjadi pertanyaan. Tetapi ketika Masashi Kishimoto menjelaskan jika Sharingan adalah dojutsu yang terus-menerus menyerap cakra, maka para fans bertanya mengapa Itachi mampu mengaktifkan selalu Sharingan-nya. Sebenarnya untuk pertanyaan ini agak sedikit keliru. Karena seperti yang kita tahu, Itachi tidak selalu mengaktifkan Sharingan-nya. Dia memang hanya lebih sering mengaktifkan Sharingan-nya saja. Karena ada beberapa momen di mana kita melihat Itachi juga menonaktifkan Sharingan-nya. Tetapi memang benar, ketika di Akatsuki hampir selalu Itachi mengaktifkan Sharingan-nya. Tentu jawaban untuk pertanyaan ini sudah dijawab oleh official Naruto. Menurut official Naruto sendiri, mengapa Itachi selalu mengaktifkan Sharingan-nya terutama ketika di Akatsuki? Karena tujuan dari seorang Itachi. Jadi alasan Itachi masuk Akatsuki karena dia memang ingin memata-matai organisasi ini. Dan menurut Itachi sendiri, ada dua karakter yang harus diwaspadai, yaitu Obito dan juga Pain. Maka dari itu, Itachi ketika berada di Akatsuki selalu mengaktifkan Sharingan-nya. Karena dengan Sharingan, ia bisa lebih waspada dan juga tidak mudah untuk diserang. Mengapa Itachi selalu menyilangkan tangannya? Jadi memang Itachi, selain jutsu dan juga strategi serta kecerdasannya yang diingat oleh para fans, desain dari Itachi juga sangatlah memorable. Selain memiliki tampilan yang menarik, Itachi juga selalu menyilangkan tangannya di momen-momen tertentu. Dan tentunya hal ini menjadi pertanyaan, mengapa Itachi selalu menyilangkan tangannya? Jadi menurut salah satu databook, alasan Itachi menyilangkan tangannya itu merupakan adalah simbol Ronin. Jadi untuk Ronin sendiri di catatan sejarah Jepang, ia adalah seorang samurai yang tidak memiliki tuan. Dan tetapi meskipun tidak memiliki tuan, biasanya seorang Ronin tetap setia kepada negaranya. Dan mungkin ketika Itachi menggunakan gestur seperti itu, ia ingin menunjukkan kepada semua orang jika dirinya tidak terikat pada Akatsuki. Dan ia masih setia kepada negaranya. Penyakit apa yang Itachi derita? Jadi ketika pertarungan Itachi dan Sasuke pecah, di sana kita melihat momen yang sangat epik. Selain memang strategi pertarungannya menarik, di sana juga ditunjukkan banyak jutsu baru. Dan meskipun sepanjang pertarungan Itachi mendominasi, tetapi di akhir Itachi harus dikalahkan oleh penyakitnya. Dan untuk pertanyaan ini admin jujur saja tidak menemukan teori yang masuk akal dari fans, dan juga jawaban dari pertanyaan ini belum dijawab oleh Masashi Kishimoto. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini admin akan jawab dengan teori admin sendiri.
Menurut admin pribadi, mengapa Itachi bisa mengalami hal tersebut ataupun penyakit tersebut? Karena dia berlebihan menggunakan cakra. Sepanjang anime Naruto berjalan, Itachi memang sering mengaktifkan Sharingan-nya. Dan apa yang dijelaskan oleh Masashi Kishimoto, Sharingan adalah dojutsu yang menyerap cakra sangat banyak. Lalu ketika di pertarungan melawan Sasuke, selain Itachi menggunakan Sharingan biasa, dia juga menggunakan Mangekyo Sharingan. Dan tidak hanya di tahap Mangekyo-nya saja, tapi Itachi juga mengeluarkan jutsu-jutsu lain di Sharingan-nya, seperti Amaterasu, kemudian Susanoo, bahkan sampai dengan pedang Totsuka. Meskipun kita tahu jika Itachi di pertarungan melawan Sasuke tidak berniat untuk mengalahkan Sasuke, tetapi dia berniat untuk mengeluarkan Orochimaru dari tubuh Sasuke. Dan cara mengeluarkan Orochimaru adalah dengan membuat Sasuke terdesak hingga berubah menjadi mode kutukan. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Itachi, yaitu mengeluarkan semua kemampuannya, tidak lain tidak bukan itu semua demi Sasuke. Mengapa Itachi diangkat menjadi seorang kapten? Jadi setelah lulus akademi, Itachi memasuki unit Anbu. Dan di dalam novel Itachi Shinden disebutkan, jika Danzo di sana sangat merekomendasikan Itachi untuk langsung menjadi kapten. Dan berkat dari saran Danzo ini, akhirnya Itachi langsung diangkat menjadi seorang kapten. Tetapi Itachi tidak hanya diangkat menjadi kapten di Anbu biasa, karena ia juga diangkat menjadi kapten di unit Anburut Danzo. Hal ini memang mungkin membingungkan, karena kita juga tahu banyak sekali shinobi-shinobi lain yang lebih berbakat dari Itachi saat itu. Tetapi mengapa Itachi diangkat menjadi kapten padahal umurnya memang masihlah muda? Dan untuk pertanyaan ini sebenarnya memang sudah dijawab di novel Itachi Shinden. Alasan Danzo menjadikan Itachi kapten atau alasan Itachi diangkat menjadi kapten adalah karena Danzo ingin memata-matai Uchiha lewat Itachi. Jadi anggota-anggota Anbu ataupun bawahan yang diberikan kepada Itachi untuk dipimpin adalah itu semua juga anggota Anburut. Mereka mengikuti Itachi dan mereka juga berusaha untuk menggali informasi tentang Uchiha. Hal ini sebenarnya juga diketahui oleh Itachi, karena di akhir cerita sendiri orang-orang yang mengikuti Itachi dihabisi oleh Itachi. Jadi semua informasi tentang Uchiha tidak bocor seluruhnya kepada Danzo. Apakah Itachi memiliki perasaan kepada Izumi? Jadi mungkin dari seluruh wanita yang ada di Konoha, hanya Izumilah yang dekat dengan Itachi. Dan tentang kisah mereka berdua, ini memanglah berbeda di animenya dan juga di novelnya. Jika di animenya kisah antara Itachi dan Izumi tidak terlalu dijelaskan, tetapi di novelnya memang ini sangatlah dijelaskan. Lalu untuk pertanyaan Itachi apakah memiliki perasaan kepada Izumi? Jika kita beracu kepada novel, menurut admin pribadi Itachi juga memiliki perasaan kepada Izumi. Ketika tragedi pembantaian Uchiha, di animenya kita ditunjukkan jika Izumi di sana dihabisi oleh Obito. Tetapi untuk di novelnya sendiri, Izumi dihabisi oleh Itachi. Dan sebelum Itachi mengakhiri hidup Izumi, di sana Itachi memberikan sedikit genjutsu dengan Sharingan-nya. Dan di dalam genjutsu tersebut, Itachi bersama Izumi hidup dengan bahagia. Mereka memiliki anak, dan juga mereka berdua mati di saat tua. Mungkin itu adalah salah satu ungkapan perasaan Itachi. Ia memberikan sebuah kebahagiaan kepada Izumi, meskipun itu adalah sebuah hal palsu. Kenapa Itachi lebih memilih Konoha daripada Uchiha? Jadi dari semua apa yang dilakukan oleh Itachi, keputusannya untuk menghabisi klan sendiri adalah keputusan yang paling menjadi pertanyaan. Hal ini memang sangat terdengar kejam, karena di dalam klan Uchiha sendiri tentunya ada juga orang tua Itachi. Untuk pertanyaan ini memang sudah dijawab oleh ofisial dari Naruto. Jadi menurut Masashi Kishimoto, alasan Itachi mengapa ia memilih Konoha daripada Uchiha
Alasan utamanya karena ada Sasuke. Jadi Itachi beranggapan jika ia lebih memilih Uchiha daripada Konoha, maka perang saudara akan terjadi. Dan jika perang saudara terjadi, tentu hal itu akan membahayakan seorang Sasuke. Itachi sangat menyayangi Sasuke dan juga ia sangat peduli kepada Sasuke. Selain memang Sasuke adalah adik kesayangannya, Itachi beranggapan jika Sasuke belum dikuasai oleh kebencian. Nah, jadi itu dia beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang Uchiha Itachi. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya pertanyaan lain ataupun punya jawaban lain tentang pertanyaan di video ini? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.